Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Anisha Marito dengan NIM A1D11959 dari Prodi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan materi IPSSD mengenai kegiatan ekonomi dalam memanfaatkan sumber daya alam. Baiklah, di sini saya sudah menampilkan contoh mind mapping mengenai kegiatan ekonomi dalam memanfaatkan sumber daya alam. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Nah, segala usaha ataupun kegiatan manusia yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya disebut kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi ini secara umum terbagi menjadi 3, yaitu kegiatan produksi, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi. Nah, apa sih kegiatan produksi itu? Kegiatan produksi adalah suatu kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa. Contoh yang menghasilkan barang yaitu pengrajin kayu yang menghasilkan kursi, lemari, dan lain sebagainya. Contoh jasa yaitu seorang penarik becak yang menawarkan jasanya kepada penumpangnya. Kemudian kegiatan ekonomi yang kedua ada konsumsi. Apa itu kegiatan konsumsi? Kegiatan konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau menikmati atau memakai suatu barang ataupun jasa. Nah, pelaku konsumsi ini disebut juga konsumen atau pemakai. Nah, selanjutnya yang terakhir, yang ketiga, yaitu kegiatan distribusi. Apa itu distribusi? Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari tangan produsen ke tangan konsumen. Nah, contoh distribusi ini yaitu agen, pedagang, ataupun penyalur. Nah, selanjutnya pembahasan yang kedua mengenai pemanfaatan sumber daya alam. Nah, sumber daya alam sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Kegiatan ekonomi masyarakat yang berkaitan dengan sumber daya alam, contohnya yang pertama yaitu perkebunan. Perkebunan ini umumnya berada pada dataran tinggi maupun dataran sedang ya. Nah, contoh perkebunan ini yaitu perkebunan teh, kopi, tebu, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada pertanian. Pertanian ini umumnya menghasilkan sesuatu berupa padi, jagung, maupun sayur mayur. Lalu yang ketiga ada peternakan. Peternakan ini contohnya peternakan sapi, peternakan kambing, ternak ayam, dan lain sebagainya. Nah, itulah dijadikan sebagai lahan perekonomian bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Lalu selanjutnya ada perindustrian. Ada banyak sekali perindustrian, tapi salah satunya yaitu pemintalan benang, gas alam, maupun industri alat berat. Nah, selanjutnya yaitu perhutanan. Hutan menghasilkan sumber daya alam yang melimpah. Contohnya kayu, damar, maupun rotan. Nah, hasil tersebut digunakan untuk keperluan rumah tangga, keperluan perumahan, maupun industri dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu perikanan. Kita tahu bahwa sebagian besar wilayah Indonesia terdiri atas perairan. Perairan terbagi menjadi 2, yaitu perairan darat dan perairan laut. Perairan darat itu apa saja? Contohnya sungai, danau, kolam, dan lain sebagainya. Sementara perairan laut yaitu laut. Nah, kegiatan ekonomi yang berada di wilayah tersebut disebut perikanan. Contohnya perikanan. Nah, perikanan ini demikian juga perikanan, ada perikanan di darat maupun di laut. Contoh perikanan, kegiatan perikanan di darat, contohnya yaitu seperti lele, ikan mas, mujair, dan lain sebagainya. Nah, itulah dijadikan sebagai lahan kegiatan ekonomi oleh para masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti beternak lele dan lain sebagainya. Nah, kegiatan perikanan di laut itu dapat kita lihat oleh nelayan, yaitu yang mencari ikan di laut. Contohnya yaitu ikan tuna, ikan cakalang, ikan salmon, ikan teri, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya ada kegiatan pertambangan. Kegiatan pertambangan ini umumnya menghasilkan berupa pertambangan batu bara, minyak bumi, maupun emas. Selanjutnya pembahasan yang terakhir mengenai ekonomi potensi daerah. Nah, kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan potensi daerah di wilayah tersebut, contohnya yang pertama yaitu daerah padang rumput. Nah, potensi di daerah padang rumput, kita tahu bahwa padang rumput itu merupakan wilayah yang sangat subur ditanami oleh rumput, sehingga sangat berpotensi untuk dijadikan
sebagai lahan beternak seperti ternak sapi, kuda, kambing, dan lain sebagainya. Nah, disitulah menghasilkan hasil yang berupa daging, susu, kulit yang bisa dijadikan sebagai sumber industri juga. Nah, selanjutnya yaitu dataran tinggi. Nah, dataran tinggi ini berpotensi dapat dijadikan sebagai tempat wisata, bertani, maupun penginapan. Contohnya dataran tinggi yaitu Puncak Jawa Barat yang dijadikan sebagai tempat rekreasi atau wisata keluarga pada saat liburan. Nah, di situ juga banyak tempat penginapan ataupun villa-villa di sana. Selain itu dapat digunakan juga dataran tinggi ini sebagai tempat bertani. Nah, selanjutnya yaitu dataran rendah. Dataran rendah ini terbagi menjadi 2 cakupan biasanya, yaitu pedesaan dan perkotaan. Nah, umumnya masyarakat pedesaan ini bekerja di suatu pabrik, berjualan maupun bercocok tanam. Ya, banyak sekali yang bercocok tanam ya biasanya di pedesaan. Nah, selanjutnya cakupan dataran rendah selanjutnya yaitu daerah perkotaan. Nah, di daerah perkotaan ini biasanya mereka kekurangan lahan sehingga jarang sekali masyarakat perkotaan ini kegiatannya bercocok tanam. Jarang sekali. Nah, biasanya kegiatan mata pencaharian di perkotaan ini mereka dapat bekerja di suatu pabrik, bekerja di industri, maupun di perusahaan, maupun pegawai negeri, maupun pegawai swasta. Nah, selanjutnya yaitu daerah pantai. Nah, potensi daerah pantai kita tahu sendiri dapat dijadikan sebagai mata pencarian bagi nelayan untuk mencari ikan di laut sebagai sumber mata pencarian bagi mereka. Lalu bisa dijadikan juga wisata pantai. Umumnya masyarakat daerah pantai bisa membuka penginapan, restoran, berjualan souvenir, membuka jasa transportasi, dan lain sebagainya. Itulah potensi kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan potensi daerahnya. Demikianlah pemaparan materi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada saran, kritik maupun tanggapan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video saya, sampai bertemu di video materi selanjutnya.